wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan bersama Smek Sabah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Maulidia. Saya bersekolah di SMKN 1 Bangkalan, kelas 11, jurusan Bisnis Digital. Dan saya Cinta Revalina, biasa dipanggil Cinta. Saya berasal dari SMKN 1 Bangkalan di kelas 10, jurusan Akuntansi. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat walafiat ya, dan tetap semangat ngejalanin ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Wah, gak terasa ya, sekarang sudah memasuki hari ke-11 bulan Ramadan. Pastinya nih banyak cerita, pengalaman, bahkan tantangan yang dihadapi para teman-teman ini. Betul banget sih Kak, makanya di episode podcast kali ini kita bakal ngobrolin tentang kenapa sih kita harus senang berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, buat kalian yang lagi nonton podcast ini, tetap semangat ya puasanya, karena di sini kita akan berbagi pengalaman yang menarik seputar bulan Ramadan. Tapi tunggu bentar, kita tunggu ya follow dari teman-teman semuanya, dan juga bisa share ke teman-teman kalian agar kita bisa sama-sama berbagi informasi dan manfaat di bulan yang penuh berkah ini. Oke, gak usah nunggu lama lagi, langsung kita mulai pembahasannya. Nah, di sini kita kedatangan dua narasumber nih. Kalian penasaran gak sih siapa aja narasumbernya? Halo kakak, silahkan perkenalkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Eluma. Saya berasal dari SMKN 1 Bangkalan, kelas 11 dengan kompetensi keahlian manajemen perkantoran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah mengundang saya pada acara kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuril Faqih dari SMKN 1 Bangkalan dari kelas 12 Akuntansi. Nah, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan ini kan Ramadan, puasa ini sudah berjalan 11 hari nih Kak. Gimana nih puasanya, lancar atau ada kendala gitu? Alhamdulillah lancar saja kalau saya. Nah, selama 11 hari ini nih Kak, pasti kesehariannya pasti berubah ini Kak dari hari-hari sebelumnya, sebelum Ramadan nih ya. Gimana sih keseharian selama 11 hari ini? Untuk saya sendiri yang membedakannya itu, kalau saya kan sebagai pelajar, tentunya kalau di pagi hari saya seperti biasa berangkat sekolah, belajar di sekolah sampai nanti pulangnya. Itu kalau sudah sampai di rumah saya biasanya itu tadarus atau mengaji Al-Quran, seperti itu. Untuk kakaknya? Nah, kalau aku kurang lebih sama sih, sama kayak Kak Faki. Tapi kali ini ada yang beda di bulan Ramadan, karena alhamdulillahnya saya keterima magang nih Kak di salah satu fashion store yang ada di Bangkalan, seperti itu. Wah, kira-kira berapa lama sih Kak sih magangnya itu? Nah, untuk magang ini hanya ada di bulan Ramadan aja Kak. Jadi setelah bulan Ramadan ini udah gak magang. Oh gitu nih Kak. Nah Kak, di sini maksud kita mengundang Kakak sebagai narasumber. Di sini kita ingin menanyakan sesuatu nih Kak. Nah, seputar bulan Ramadan pastinya. Di mana kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Di mana bulan ini kita diberi kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita dan memperbanyak amalan nih Kak. Nah, di sini saya mau nanya nih Kak, pengertian dari puasa di bulan Ramadan itu seperti apa sih Kak? Nah, puasa itu memiliki definisi, yakni menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang dilakukan dengan niat secara khusus Kak, seperti itu. Oh, nih Kak, saya mau nanya lagi nih Kak, kan menahan sesuatu dari segala hal yang membatalkan puasa nih Kak. Ya, nah, kira-kira apa saja sih Kak yang membatalkan puasa itu? Nah, mungkin hal-hal yang dapat membatalkan puasa teman-teman juga tahu ya, ada makan dan minum secara sengaja, terus juga ada muntah secara sengaja. Tapi nih ya Kak, ada juga loh hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, seperti berpacaran, dan juga ya biasanya ada di kalangan remaja-remaja kali ini itu seperti tidak bisa menahan hawa nafsu. Contohnya ketika ada di sekolah nih Kak, bergurau berlebihan sehingga muncul nih Kak rasa kesal, rasa emosional. Jadi gak bisa nahan hawa nafsu. Jadi
akhirnya tengkar gitu. Nah, itu juga bisa membatalkan pahala puasa nih Kak, seperti itu. Oh gitu ya Kak ya. Nah di sini saya mau cerita nih Kak tentang pengalaman saya Boleh. gitu. Iya. Di mana waktu itu nih Kak, kan sekarang nih udah on sekolah ya. Ya, Iya. Mulai on sekolah ya. Di mana nih kita kan pasti ketemu sama banyak teman, terus menghabiskan banyak energi juga kan Kak, Iya. yang ngebuat kayak kita tuh lebih sering lapar, aus gitu. Nah, pasti Iya. nih ya ada satu teman nih yang tiba-tiba kujuk-kujuk, ayo mokel yuk. Ya, bahaya. itu langsung, hah? Kok mokel sih gitu. Nah itu gimana sih Kak cara menolaknya gitu? Gimana kan biasanya yang ngajak itu teman-teman dekat gitu kan. Nah iya, kalau itu sih kita harus berani nolaknya ya Kak ya. Kita juga harus memperkuat iman kita agar tidak tergoda, agar tidak ikut mokel ya Kak ya. Nah udah gak usah takut dibilang gak setia kawan lah atau apalah. Kan sayang ya Kak ya, di bulan Ramadan ini yang adanya cuma 30 hari dalam setahun cuma disia-siakan buat mokel itu Iya, kan. betul sekali. Eman ya Kak ya. Sayang. Nah saya ada pertanyaan nih Kak, kenapa sih kita sebagai umat muslim tuh harus berpuasa? Nah, kalau berpuasa ini wajib Kak bagi seorang muslim, seluruh umat muslim. Karena berpuasa ini juga ada di rukun Islam yang keempat. Dan juga ada dalilnya loh Kak, ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. 183. Boleh tolong dibacakan Kak Fakih? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wah, merdu sekali. Masya Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Nah, dari Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang udah dibacakan oleh Kak Fakih tadi itu punya arti nih Kak. Artinya yakni, wahai orang-orang yang beriman, wajiblah atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi orang-orang yang beriman nih pastinya senang nih Kak akan datangnya bulan puasa ini, karena bulan puasa ini tentunya banyak memiliki keutamaan. Seperti itu Kak. Dari arti yang kakak bacakan tadi itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu sebagaimana puasa ini dapat menjadikan seorang ini lebih bertakwa. Nah, saya benar. bingung nih Kak, gimana sih puasa itu kok bisa menjadikan seseorang ini lebih bertakwa gitu? Karena di Quran surah Al-Baqarah ini kan Allah sendiri, Allah berfirman nih Kak, orang-orang yang bertakwa itu merupakan orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan puasa sendiri ini juga salah satu perintah Allah. Jadi orang yang berpuasa juga termasuk orang-orang yang bertakwa. Seperti itu Kak. Oh, baik-baik. Jadi sudah jelas ya Kak, kalau kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini kita sudah menjadi lebih seseorang yang lebih bertakwa gitu ya? Iya, Iya, benar-benar. Nah Kak, di sini saya juga mau nanya lagi nih. Nah, dalam penjelasan sebelumnya kan ada keutamaan berpuasa nih. Iya. Iya. Kira-kira apa aja sih Kak keutamaan berpuasa itu? Oh. Di bulan Ramadan ini ada beberapa keutamaan. Yang pertama itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya itu apabila seorang muslim ia berpuasa pada bulan Ramadan dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang lalu. Juga Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim telah sampai pada bulan Ramadan namun tidak diampuni dosanya. Mengapa? Karena belum tentu semua orang muslim itu teman-teman bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Entah karena itu karena sakit, atau halangan karena dia ada di perjalanan yang sangat jauh, atau dia sedang kelelahan teman-teman.
sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Maka beruntung sekali bagi kita teman-teman bisa melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua ini teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang muslim ini berpuasa 1 hari saja teman-teman, ini perlu dicatat ya, 1 hari teman-teman ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, akan menjauhkan diri seorang muslim ini dari api neraka itu sebanyak 70 tahun nih teman-teman. Nah itu cuman 1 hari berpuasa teman-teman. Coba kalau kalian bayangkan nih teman-teman ya, kalkulasikan saja. Ini kalau kita berpuasa selama 1 bulan ataupun 30 hari nih teman-teman, sudah berapa ratus tahun kita terjauh dari api neraka teman-teman. Juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk keutamaan bulan Ramadan ini. Di dalam mimpinya itu Nabi Muhammad ada 3 orang sahabat ini yang ikut berperang nih teman-teman, membela agama Allah. Nah 2 di antaranya ini meninggal teman-teman dalam keadaan syahid, dan satunya ini Allah masih memberikan umur panjang kepada orang ini. Diperlihatkan orang ini teman-teman, mestinya kalau ia diberi umur panjang, ia ini melaksanakan ibadahnya dengan maksimal. Artinya ada tambahan ibadah teman-teman. Di sini orang ketiga ini sampai pada bulan Ramadan teman-teman. Ia meninggal dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan teman-teman. Dilihatkan di mimpinya itu, orang ketiga ini lebih mendahului orang yang mati syahid ini teman-teman. Jadi derajatnya itu lebih tinggi teman-teman daripada orang yang mati syahid ini teman-teman. Kalau diumpamakan kata Rasulullah itu bagaikan langit dan bumi teman-teman, sangat jauh sekali teman-teman. Nah itu beberapa keutamaan di bulan Ramadan teman-teman. Wah, ternyata keutamaan dalam bulan Ramadan itu banyak juga ya, mulai dari diampuni dosanya, terus menjauhkan kita dari api neraka. Betul sekali. Meninggalnya orang yang berpuasa itu lebih tinggi derajatnya dari benar orang sekali. yang meninggal syahid ya teman-teman ya. Nah buat kalian nih ya yang puasanya suka bolong-bolong ya, jangan lupa tahun ini kita usahakan puasanya full ya teman-teman ya, supaya kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan Kak Fakih tadi. Bicara tentang puasa di bulan Ramadan nih Kak, pasti ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Betul. Nah, Lailatul Qadar ini apa sih Kak? Nah, jadi pemaparan di malam Lailatul Qadar ini ada di Quran surah Al-Qadar yang akan dibacakan oleh Kak Fakih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah. Iya merdu sekali, saya sampai tenang Kak. Terima kasih. Makasih ya Kak sudah membacakan. Sama-sama. Nah, di lafaz yang udah dibacakan tadi nih sama Kak Fakih itu memiliki pemaparan seperti malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang lebih baik nih Kak daripada 1000 bulan, dan juga malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh kemuliaan. Karena pada malam itu malaikat nih turun Kak, para malaikat turun ke langit dunia sehingga keadaan bumi ini penuh dengan sesak. Nah juga para malaikat ini datang ke dunia, turun membawa keberkahan dan rahmat.
juga malaikat ini datang membawa keselamatan. Gak ada tuh Kak kejelekan. Bahkan nih ya Kak, setan aja ngejauh loh untuk ngegoda manusia. Nah malam itu juga itu ada sampai terbitnya fajar. Nah jadi itu sedikit pemaparan mengenai malam Lailatul Qadar yang dibahas di Quran surah Al-Qadar yang udah disampaikan oleh Kak Fakih tadi. Ya, intinya apa yang disampaikan sama teman saya ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, kita harus lebih memaksimalkan ibadah kita nih teman-teman. Ya bisa dengan iktikaf, tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran, dan kegiatan yang positif lainnya teman-teman, begitu. Wah, penjelasannya sangat detail sekali ya, mulai dari hadisnya juga dipaparkan tadi, dibacakan yang suaranya merdu sekali. Masya Allah ya, Kak. sekali. Terima Kak. kasih. Dari awal pembahasan tentang pengertian dari bulan puasa, Iya. terus sebagai seorang muslim kenapa harus berpuasa dan bahkan keutamaan di bulan puasa. Bahkan kita barusan ini juga membahas tentang malam Lailatul Qadar. Iya. Betul. Dan subhanallah ya, kita nggak terasa sudah berada di penghujung podcast Ramadan kali ini, dan banyak pelajaran dan inspirasi yang kita dapatkan di perbincangan tadi ya Kak. Iya. Benar banget, semoga obrolan kita hari ini bisa menambah keberkahan dan makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini. Dan pastinya terima kasih banyak untuk dua narasumber yang sangat luar biasa sekali ini. Iya, sama-sama. Dan teman-teman juga sekalian yang sudah mendengarkan podcast Ramadan kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rizky Maulidia dan saya Cinta Revalina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.